semua teman-teman. Semoga semuanya sehat dan rezekinya lancar semua. Baik, hari ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman tentang cara impor atau cara memasukkan domba maupun kambing. Ini ada pertanyaan cara memasukkan atau impor domba dari Maroko dan cara impor domba dari Afrika Selatan atau dari mana saja ya. Semoga jawaban saya ini bisa sebagai masukan bagi para calon-calon importer yang mau masukkan domba ke Indonesia. Pada dasarnya cara impor domba atau prosedur karantina itu sama saja, baik dari Maroko, Afrika Selatan ataupun dari Australia yang sudah biasa dilakukan impor dari sana. Teman-teman ya, kita bahas. Pertama, yang harus disiapkan sebelum melakukan importasi itu adalah mengurus rekomendasi pemasukan dari Kementerian Pertanian. Kedua yang harus dipersiapkan adalah mengurus persetujuan pemasukan atau izin impor dari Kementerian Perdagangan. Ketiga adalah mengurus penetapan instalasi karantina hewan atau IKH dari Badan Karantina Pertanian. Jadi persiapannya, jadi sebelum impor itu harus disiapkan 3 dokumen tersebut. Yang pertama tadi rekomendasi pemasukan dari Kementerian Pertanian itu ada 2 komponen. Yang pertama adalah rekomendasinya yang ditandatangani oleh Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Yang kedua, di situ komponen kedua adalah adanya yang namanya health requirement atau persyaratan kesehatan atau health protocol yang harus dipenuhi oleh negara pengirim atau eksportir. Ini kan kita impor. Jadi nanti ada protokol-protokol kesehatan yang harus dipenuhi oleh negara pengirim. Contohnya mungkin di sini vaksinasinya yang harus dilakukan apa saja. Kemudian harus bebas terhadap penyakit apa saja. Nah, health requirement ini ditandatangani oleh Direktur Kesehatan Hewan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dari Kementerian Pertanian. Oke ya, ada 3 dokumen. Kemudian pada saat pelaksanaan importasi, jadi ada 2 dokumen yang harus disiapkan oleh pengirim atau eksportir. Kan kita impor, jadi ada eksportirnya di sana. Yang harus disiapkan adalah health certificate, kemudian uji laboratorium sesuai apa yang dipersyaratkan oleh rekomendasi pemasukan dari Dirjen Peternakan tersebut yang ditandatangani oleh Direktur Kesehatan Hewan. Jadi jelas ya, ini dokumen nanti pada saat berangkat itu harus ada 5 dokumen. Rekomendasi pemasukan dari Dirjen Peternakan, izin dari Kementerian Perdagangan, penetapan instalasi karantina hewan, health certificate, dan uji laboratorium apabila itu dipersyaratkan sesuai dengan health protokolnya. Jadi pada saat pengiriman ya, jadi biasanya pertanyaannya kemudian begini, apa yang harus dilakukan di karantina setelah dokumen persyaratan itu ada? Jadi pada saat pengiriman barang atau hewan dari luar negeri, kemudian pada saat pengiriman kan tentu saja sudah ada health certificate dan uji lab.
Kemudian 2 hari minimal ya, paling tidak 2 hari sebelum kedatangan hewan itu harus sudah melapor ke karantina. Jadi sebelum pelaksanaan sebaiknya importer itu koordinasi dengan teman-teman karantina untuk persiapannya. Karena ada beberapa tindakan karantina yang harus dilakukan bahkan sebelum hewan tersebut datang, seperti desinfeksi kandang, persiapan pembelian obat, persiapan bahan dan alat untuk pengambilan sampelnya. Kemudian setelah domba atau kambing itu datang, petugas karantina akan naik ke kapal untuk memeriksa fisiknya, kemudian menanyakan hasil sertifikatnya dan hasil labnya. Kemudian kalau sudah cukup pemeriksaannya, kemudian akan diterbitkan apa namanya izin bongkar dan surat perintah masuk instalasi karantina. Kemudian yang dilakukan di instalasi karantina hewan apa? Jadi biasanya untuk hewan itu masa karantinanya 14 hari. Jadi begitu datang hewan akan diistirahatkan. Kemudian kebiasaan itu hari ketiga atau hari keempat diambil sampelnya untuk dilakukan pemeriksaan. Jadi pemeriksaannya biasanya parasit darah, kemudian brusela, kemudian kalau untuk domba dan kambing kemungkinan akan dilakukan pemeriksaan terhadap paratuberkulosa. Kemudian jumlah sampelnya yang diambil berapa? Ini perbandingannya. Kalau untuk sapi bibit biasanya diambil sampel darahnya 100%. Kalau sapi bakalan itu dengan detek disease. Detek disease itu jumlah sampel yang diambil itu disesuaikan dengan prevalensi dari penyakit yang ada di daerah asal. Jadi prevalensinya berapa, jumlah yang dimasukkan diimpor berapa, nanti akan ketemu jumlah sampelnya yang akan diambil. Oke lah, katakanlah diambil 100% ya. Nah, kemudian selama masa karantina tentu saja dilakukan pengamatan, pemeriksaan baik klinis maupun laboratoris sesuai apa yang diperlukan, dan tentunya disesuaikan juga dengan protokol kesehatan yang sudah dikeluarkan oleh Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Nah, biasanya pertanyaan berikutnya dari teman-teman itu biayanya berapa. Jadi biasanya pertanyaan itu persyaratannya apa saja, ya kan? Yang dilakukan apa ya? Kemudian bayarnya berapa? Biayanya untuk impor domba itu mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Untuk domba pemeriksaan fisik itu 1 ekornya 5.000 ya. Untuk pengambilan sampelnya per sampel 5.000. Untuk pengamatannya mengamati selama 14 hari per ekor 100 rupiah. Jadi kalau bawa 1.000 ekor per hari berarti 100.000 rupiah. Jadi kan kalikan 14 hari. Kemudian pemeriksaan yang biasa dilakukan adalah terhadap brusela, penyakit brusela dengan metode RBT per ekornya 5.000 rupiah. Dan sewa kandang untuk dombanya 500 rupiah kalau di kandang karantina. Kalau di kandangnya sendiri yang ditetapkan sebagai instalasi tentu saja gratis karena itu kandangnya pemilik. Jadi kalau kondisi normal tidak melakukan pemeriksaan terhadap para TB ya, mungkin ada pemeriksaan lain yang ada permintaan khusus dari Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang biasa dilakukan hanya ini, pemeriksaan fisik 5.000, pengambilan sampel 5.000 per sampel, RBT 5.000, sewa kandangnya 500 per ekor dan pengamatannya 100 rupiah per ekor per hari. Kemudian biasanya teman-teman tuh mengejar, jadi per ekornya berapa?
totalnya. Jadi per ekornya jatuhnya berapa? Kalau pemeriksaannya norma-norma saja, jadi tanpa permintaan khusus terhadap penyakit tertentu dari protokol kesehatan hewan yang dikeluarkan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, biasanya per ekornya adalah satu pemeriksaan kesehatan 5.000 ya. Pengamatan per ekor 100 rupiah per hari per ekor selama 14 hari, jadi 1.400. Kemudian pengambilan sampel 5.000. Kemudian pemeriksaan RBT 5.000. Jadi totalnya dengan kondisi normal tanpa kematian, tanpa pemeriksaan khusus yang itu adalah per ekornya 16.400. Nah, ini dengan catatan bahan pengambilan sampel masuk tabung Phenojack itu disediakan oleh pemilik domba. Jadi tabung Phenojack aja harganya sudah 12.000, nggak mungkin kalau pengambilan sampelnya hanya bayar 5.000. Jadi kalau impor 1.000 ekor domba berarti bayar karantinanya berapa berdasar PNBP? Tentu saja minimal adalah 16.400.000 rupiah plus 5.000 rupiah dokumen karantina, seperti itu. Kalau 1.000 ekor dan diambil sampelnya 100% oleh karantina. Kenapa saya simpulkan bahwa pengambilan sampelnya 100%? Karena pengambilan sampel darah itu biasanya ditentukan oleh penggunaan atau peruntukan hewan ini untuk apa. Jadi kalau hewannya memang nanti akan dipelihara dalam jangka waktu yang lama, diperuntukkan untuk beranak pinak, tentu saja pemeriksaannya dilakukan per individu. Jadi pengambilan sampelnya dilakukan per individu. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Terima kasih, semoga semua sehat, semua sukses, dan Indonesia menjadi lebih baik.